Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para praktikan di tutorial modul 3 ini, yaitu permodelan 3 dimensi pada AutoCAD 2015. Sebelum kita mulai tutorialnya, kita bisa aktifin toolbar-toolbar apa saja yang akan kita butuhkan di modul ini, yaitu bisa kalian arahin ke tempat toolbar ini kursornya, lalu kalian klik kanan, lalu pilih AutoCAD. Nah, lalu kalian aktifkan modeling. Setelah aktifkan modeling, kalian ke solid editing. Setelah solid editing, kalian bisa view. Setelah view, bisa kalian aktifkan visual style. Nah, setelah kalian aktifkan 4 toolbar ini, bisa kalian arahkan atau kalian tempatkan di tempat yang mudah dijangkau atau sesuai keinginan kalian. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, setelah kalian aktifkan toolbar-toolbar yang akan kita pakai di modul ini, bisa kita mulai modulnya untuk pemodelan 3D untuk AutoCAD 2015. Nah, untuk menggambar 3 dimensi di AutoCAD 2015 sendiri, itu mempunyai 2 cara. Yang pertama itu caranya buat gambar 2 dimensi terlebih dahulu, lalu bisa kita ubah menjadi 3 dimensi. Sedangkan cara yang kedua itu kita bisa pakai toolbar modeling, yaitu langsung di toolsnya itu menggambar 2 dimensi tanpa harus menggambar 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, untuk cara yang pertama itu kan tadi kita udah aktifkan view ya. Nah, itu tampaknya bisa kalian ubah terlebih dahulu, misalnya tampak atas, bawah, kiri, kanan, atau depan belakang. Misalnya menjadi tampak atas. Nah, setelah kita ubah jadi tampak atas, misalnya kita ingin membuat 3 dimensi untuk kubus ya, atau balok. Nah, bisa kita pakai komen rectangle, ataupun bisa kalian klik icon rectangle ini. Misalnya kita pakai command rectangle, enter. Nah, kalian tentukan nih poinnya atau titiknya di mana, misalnya di sini. Nah, di sini kan kita akan menggambar si perseginya itu ya, atau persegi panjang. Nah, misalnya untuk sisinya itu kita mau 20 kali 10. Enter. Nah, nanti keubah gini, berarti panjangnya 20, lebarnya 10. Nah, setelah kita menggambar 2 dimensi, untuk mengubah menjadi 3 dimensi, kita ubah dulu nih tampaknya. Tadi kan tampak atas. Nah, kalau tampak atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu kan tampak 2 dimensi ya. Nah, kita ubah dulu tampaknya nih kan menjadi koordinatnya X, Y, Z, menunjukkan tampak koordinat 3 dimensi. Dengan cara bisa kalian ubah nih menjadi isometriknya menjadi SW, SE, NE, atau NW. Misalnya kita pakai tampak SW, di mana tampak SW itu menggambarkan sudut pandang dari southwest. Nah, untuk mengubah menjadi 3 dimensi, bisa kalian di tools modeling itu kan bisa kalian ini ada extrude, ataupun kalian bisa komen EXT enter. Nah, setelah kalian komen EXT enter, bisa kalian select objek yang kalian mau extrude atau kalian bentuk menjadi 3 dimensi. Misalnya ini kan yang persegi yang tadi kita udah buat, persegi panjang, lalu kita klik, lalu enter. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini bakal terbentuk 3 dimensi dari balok. Nah, misalnya untuk tingginya berapa nih? Misalnya tingginya tentukan 6, enter. Nah, di sini bisa kalian lihat terbentuk 3 dimensi dari balok dengan tinggi 6. Tadi baloknya 20 kali 10 ya. Nah, misalnya nih kalian bingung kalau misalnya kalian visualisasi gambarnya gak kayak gini. Misalnya kalian yang kayak gini. Nah, tadi kan kita udah membangkitkan atau memanggil si toolbar visual style ya. Nah, di visual style itu ada 4 tipe tampilan yang yang bisa menampilkan si 3 dimensi atau 2 dimensi yang kalian udah buat. Yang pertama itu yang wireframe. Wireframe itu kan gini kan bentuknya. Dia bisa tahu nih sisi-sisi yang sebenarnya dia tuh kalau misalnya gambarnya
kayak yang sebelumnya tuh yang abu-abu itu dia ketutupan sisi-sisinya nih yang belakang ini. Nah, itu dia bisa menampakkan sisi-sisi yang tidak terlihat atau sisi-sisi yang ketutupan sama yang depannya. Nah, yang kedua itu ada hidden. Hidden itu dia bentuk visualisasi hitam putih dari yang tadi tuh, dari yang abu-abu, yang gambar abu-abu. Ya kan tadi kan berarti kan sisi dari yang ketutupan ini nggak kelihatan kan. Nah, setelahnya itu ada konseptual. Nah, konseptual yang tadi yang awal itu tampilannya seperti ini. Dia menggambarkan dengan jelas bentuk baloknya itu. Sedangkan kalau misalnya realistik itu kita di sini kan misalnya hitam nih gambarnya. Nah, sebenarnya dia itu menunjukkan misalnya kalian mengubah warnanya si tiga dimensinya itu misalnya menjadi warna-warna yang kalian inginkan, misalnya merah. Nah, itu tuh untuk menampilkan warnanya itu dengan cara realistik, visual style-nya dipilih gitu. Misalnya kita pakai yang balik ya, yang tadi yang konseptual. Nah, jadi yang abu-abu kayak gini. Nah, ini kan cara pakai 2 dimensi dulu, lalu diekstrud menjadi 3 dimensi. Nah, gimana caranya kalau misalnya pakai toolbar modeling? Nah, yang pertama itu ada tools namanya Polysolid. Nah, Polysolid ini seperti polyline kan, polyline itu menggambar garis yang dia itu nyambung terus garisnya gitu, sesuai yang panjangnya sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, untuk Polysolid sendiri bisa kalian klik yang ikonnya ataupun bisa kalian komen dengan Polysolid. Lalu kalian enter. Nah, setelah enter kalian tentukan titiknya di mana. Nah, habis itu kan dia kan kayak menggambar garis, tapi dia kan garisnya 3 dimensi kan, bervolume garisnya, memiliki tinggi. Nah, itu tuh bisa kalian tentukan nih panjangnya. Misalnya panjang awalnya itu 10, enter. Nah, habis itu ke sampingnya nih, dia kan membentuk sebuah kayak walls gitu. Walls itu kayak dinding gitu. Nah, setelahnya misalnya panjangnya 10 lagi, enter. Terus misalnya kalian mau ke sana atau ke kanan atau ke kiri, terserah kalian. Misalnya 10 lagi, habis itu enter 2 kali. Nah, di sini terbentuk kayak dia itu kayak polyline kan. Kayak kita gambar polyline kayak biasa, kayak nyambung gitu, cuma dia itu garisnya bervolume, jadinya bentuknya seperti dinding kayak gini. Nah, untuk yang kedua itu ada box, di mana box itu bisa kalian gunakan untuk membuat 3 dimensi dari si ini nih yang persegi 4, segi 4 ini bisa kalian bentuk langsung dengan box tanpa harus membuat 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Bisa kalian klik aja ikonnya ataupun kalian bisa komen dengan box. Enter, lalu kalian bisa tentukan nih panjang sama lebar dari alasnya atau dari si boxnya itu. Misalnya 9 kali 5. Nah, kayak gini kan bentuknya kan alasnya 9 kali 5. Nah, setelahnya kalian bisa tentukan tinggi dari si persegi 4-nya itu. Sehingga dia membentuk balok atau persegi gitu. Misalnya tingginya itu 8. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terbentuk 3 dimensi dari suatu balok dengan panjangnya tadi 9 kali sekian dan tingginya itu sekian gitu, yang kalian tentukan tadi. Nah, setelah membuat box 3 dimensi, kita juga bisa membuat segitiga. Segitiganya itu bervolume atau berbentuk 3 dimensi, yaitu dengan cara wedge ataupun bisa kalian komen wedge, enter. Nah, bisa kalian tentukan di titiknya. Nah, di sini awal-awal kalian muncul itu nanti yaitu menentukan panjang sama lebar dari alas segitiganya itu. Misalnya panjang dan lebarnya itu 5 kali 5 ya misalnya. Enter. Nah, di sini kita lihat nih alasnya 5 kali 5 membentuk persegi. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan tinggi dari segitiga 3 dimensi atau wedge yang kalian tentukan, misalnya 5 juga. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari wedge atau segitiga yang alasnya itu 5 kali 5 dan tingginya 5. Seperti itu. Setelah menggambar wedge, kita juga bisa menggambar kerucut dengan tools modeling ini. Dengan caranya klik icon yang seperti kerucut ini atau cone, atau enggak kalian bisa komen dengan cone, C-O-N-E, lalu enter. Nah, setelahnya kalian bisa tentukan titiknya di mana. Nah,
untuk awal-awal kita bakal disuruh nentuin radius dari alasnya itu. Nah, misalnya kita buat radiusnya 5, enter. Setelah kita tentukan radius, kita tentukan tinggi dari si kerucutnya itu. Misalnya 20, enter. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar 3 dimensi yang dibentuk itu, jari-jari kerucutnya itu tadi berapa? 5 ya, 5 kali 20 untuk tingginya. Nah, setelah membuat kerucut, kita juga bisa membuat yang namanya bola pejal, bola yang isinya itu padat gitu, yang ada isinya. Nah, dengan cara kita bisa klik icon yang seperti bola ini, ataupun bisa kalian komen sphere. Nah, enter. Setelah itu tentukan titiknya. Nah, untuk bikin bola ini, kita cuma disuruh tentukan si jari-jari dari bola yang akan kita buat. Misalnya jari-jarinya 7, enter. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Kita bisa bikin bola dengan jari-jari tadi 7 gitu. Nah, setelah buat bola, kita juga bisa buat tabung. Gimana caranya tabung? Bisa kalian klik icon yang tabung ini, yang silinder, ataupun kalian bisa komen silinder. Enter. Nah, kalian tentukan titiknya. Nah, di sini kita disuruh awal-awal itu menentukan jari-jari si tabungnya itu berapa. Misalnya jari-jarinya itu 5 lagi deh. Enter. Nah, setelah buat jari-jari si alas tabungnya itu 5, lalu kita tentukan panjang dari si tabungnya itu. Misalnya 10. Enter. Nah, setelah kita tentukan, jadi deh tabung yang kita buat menjadi 3 dimensi ini dengan alas dan tutupnya itu jari-jarinya 5, lalu tingginya 10. Setelah membuat si tabungnya ini, kita juga bisa buat namanya torus. Torus atau apa ya bahasanya tuh kayak bentuknya tuh kayak donat atau kayak ban tuh. Jadi kayak bentuk lingkaran tapi tengahnya bolong. Nah, itu tuh bisa dengan cara klik icon yang kayak torus ini, ataupun kalian komen torus, enter, lalu kalian tentukan titiknya di mana. Nah, untuk torus ini nanti kita hanya disuruh menentukan si jari-jarinya. Misalnya jari-jarinya 7 deh, 7. Nah, setelah jari-jari 7, nanti kita disuruh tentukan tebal dari si torusnya ini. Dari si lingkarannya tadi tebalnya berapa, menjadi 3 dimensi. Misalnya tebalnya 2. Nah, di sini kita hasilkan si torusnya itu dengan jari-jari 7 dan ketebalan dari lingkaran luar itu 2. Setelah membuat torus, kita juga bisa membuat piramida atau dia itu limas tapi alasnya segi 4. Nah, untuk caranya itu bisa kalian klik yang simbol atau icon piramid ini, atau kalian komen aja piramid. Enter, lalu kalian tentukan titiknya di mana. Nah, untuk di sini itu kita nanti disuruh untuk menentukan diagonal, kan diagonal yang garis X ini itu berapa ukurannya, misalnya 10 diagonalnya, enter. Nah, setelah kita menentukan diagonal, dia kan otomatis kan diagonal 10 nih. Nah, nanti kalian tentukan tinggi dari si piramidnya itu, atau limas cm 10 juga. Nah, di sini terbentuk limas dengan tinggi 10 dan diagonal 10 gitu. Kemudian kita juga bisa buat helix. Helix itu kalau di kehidupan sehari-hari itu misalnya bentuknya seperti per, ataupun ya seperti per. Nah, dengan helix ini kita bisa membuat dengan cara klik icon helix ini, ataupun kalian bisa komen dengan helix. Enter. Nah, kalian tentukan titiknya. Nah, untuk pertama-tama kita bakal disuruh tentuin jari-jari awal dari helixnya itu. Misalnya 5, enter. Nah, setelah kita menentukan jari-jari awal, kita bisa menentukan jari-jari akhir si helixnya ini nih. Kan jari-jari akhirnya misalnya 10 gitu. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nih, 10. Jadi untuk jari-jari awalnya sama jari-jari akhirnya ini yang atas ini beda bentuknya. Jadi dia helixnya itu makin ke atas makin besar. Sehingga di ujungnya itu nanti si helixnya itu jari-jarinya 10. Nah, misalnya kita untuk mau menentukan berapa banyak putaran yang ada di helixnya itu, bisa kalian ketik turn, enter. Nah, dari turn ini
kalian bisa tentuin jumlah putaran atau helix yang ada di yang kalian mau buat gitu. Misalnya 7 turn-nya, enter. Nah, di sini kan berarti kan ada 7 putaran nih sampai dari awal si jari-jari 5 itu sampai dia menjadi jari-jari 10 itu ada 7 putaran helix. Nah, setelahnya kalian bisa tentukan misalnya tingginya berapa, tingginya 40, enter. Nah, ini kita bisa hasilkan si helix atau pair dengan jari-jari awal 5, terus jari-jari akhir 10, dan juga jumlah putarannya itu ada 7 gitu. Setelah membuat helix, kita juga bisa ada tools namanya, seperti yang 2 dimensi kemarin, ada namanya chamfer sama fillet. Nah, dimana kalau chamfer itu kan dia fungsinya untuk si sudut dari yang kita buat itu menjadi datar kan, dia itu kepotong tapi datar. Sedangkan kalau misalnya si fillet itu dia memotong sudut atau memotong sisi dari si objeknya ini menjadi kayak lengkung gitu, kayak tumpul gitu. Tumpulnya bentuknya kayak lingkaran. Pokoknya bentuknya kayak lengkung gitulah. Kita contohin aja kali ya. Nah, misalnya kita pakai fillet. Fillet untuk balok yang kita buat tadi pertama-tama. Misalnya kita fillet, bisa kalian pakai komen fillet ataupun bisa kalian klik yang ini nih, yang fillet edge. Nah, dari fillet edge ini bisa kalian bentuk lengkungan misalnya di sini atau sini. Misalnya fillet edge. Nah, lalu kita tentukan nih sisi mana yang mau kita fillet. Misalnya sisi yang sebelah sini, yang depan nih. Kalian klik sisinya, lalu kalian ketik R, enter. Nah, kalian tentukan nih radius berapa nih yang mau kalian potong nih di sisinya atau si sudutnya ini. Misalnya radiusnya itu 5, enter. Nah, terus enter 2 kali. Nah, nanti terbentuklah nih. R-nya 5 ya tadi. Kalian tekan. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Dia jadinya membentuk fillet atau membentuk lengkungan seperti ini dengan jari-jari 5. Ataupun bisa kalian pakai tools yang tadi tuh. Ada fillet, ada chamfer. Sedangkan kalau fillet tadi kan lengkung. Kalau chamfer itu dia kayak garis aja gitu, garis lurus. Nah, bisa kalian dengan comment chamfer, ataupun bisa kalian klik ikonnya chamfer edge ini. Misalnya komen aja ya, chamfer edge. Nah, bisa kalian klik mana yang mau kalian chamfer. Misalnya kayak yang tadi nih, sudutnya tadi. Kayak gini kan. Klik enter. Kalian tentukan nih berapa banyak yang kalian mau potong. Misalnya 2 kali 5, enter. 2 kali 5 juga, enter. Nah, nanti kalian select lagi edge-nya, lalu kalian enter. Nah, ini nanti dia terbentuk nih si chamfernya ini. 2,5 dari yang sisi atas ini dan 2,5 dari sisi yang bawah ini. Nah, setelahnya ada namanya tools itu union. Yang di solid editing itu ada union, subtract, sama intersect. Dimana tools-tools itu gunanya untuk mengubah bentuk si 3 dimensinya ini dengan bantuan objek yang lain. Misalnya nih kita punya objek si tabung ini dengan yang balok yang tadi deh. Bisa kita pindahin dulu ya. Kita move. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si tabung itu berpotongan sama atau menyatu dengan si baloknya. Nah, kan di sini kan awal-awalnya kan dia 2 komponen yang berbeda ya. Cuma dia penempatannya jadi saling bersinggungan gini. Nah, jadi kan tadi ada 3, ada union, subtract, sama intersect. Nah, kalau union itu sama kayak join. Dia itu bedanya untuk menyatukan 2 gambar 3D. Dia pakai union. Bisa kalian klik yang si union ini, ataupun kalian komen aja union gitu. Enter. Nah, setelah kalian klik union tadi, bisa kalian pilih gambar 3 dimensi mana yang kalian ingin satukan. Misalnya ini kan tadi yang balok sama yang tabung.
lalu kalian enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang tadinya dia komponen yang berbeda, dia itu menyatu jadi satu komponen gitu, satu komponen yang baru atau satu komponen dengan bentuk si tabung sama baloknya itu menyatu. Nah, untuk yang kedua itu ada subtract. Subtract ini dia untuk si bentuk tiga dimensinya itu memotong sebagian dari tiga dimensi yang dipengaruhi oleh objek yang lainnya. Misalnya nih, kita mau memotong si kubusnya itu dengan tabung. Kan bisa kita lihat nih yang bersinggungan tuh yang ini kan, yang setengah lingkaran yang ini nih, yang bersinggungan antara tabung sama si baloknya ini. Nah, bisa pakai subtract. Misalnya bisa kalian klik icon subtract atau kalian komen aja subtract gitu. Enter, lalu bisa kita pilih misalnya ini nih, yang baloknya ini nih yang mau kita potong menjadi setengah lingkaran sesuai dengan yang bersinggungan dengan tabungnya ini. Bisa kalian klik baloknya dulu, lalu kalian enter, baru kalian klik si tabungnya. Lalu kalian enter gitu. Nah, jadi nanti dia memotong nih. Memotong sesuai dengan bentuk tabung yang bersinggungan dengan si baloknya itu. Ataupun mau sebaliknya. Ternyata ya mau memotong si baloknya ini mau memotong si tabungnya ini sesuai dengan bentuk si balok yang bersinggungan. Nah, kayak tadi subtract, tapi bedanya yang tadi itu kan kita baloknya dulu ya diklik. Nah, sekarang si tabungnya dulu diklik. Enter, lalu si baloknya enter. Nah, jadinya dia memotong nih sesuai dengan bentuk balok yang bersinggungan dengan si tabungnya itu. Nah, lalu yang ketiga itu kan tadi ada intersect ya. Jadi si intersect ini berguna untuk yaitu antara dua ini dia menyisakan yang bersinggungan aja. Kalau tadi kan dia memotong yang bersinggungan. Nah, sekarang menyisakan yang bersinggungan aja. Nah, misalnya kita mau bentuk si ininya ini yang bersinggungan aja nih, yang setengah lingkaran yang ini nih. Nah, itu bisa dengan intersect. Bisa kalian klik icon yang intersect, ataupun bisa kalian juga komen intersect. Nah, setelah kalian klik itu atau komen intersect, nah tinggal kalian klik aja dua-duanya nih, di objek dua-duanya nih. Misalnya si balok sama si tabung. Kalian enter. Nah, bisa kalian lihat hasilnya dia hanya menyisakan si bentuk yang bersinggungan tadi, bersinggungan antara balok sama tabung. Dia hanya menyisakan bentuk yang bersinggungan itu. Nah, kemudian tadi kan kita udah mengaktifkan yang namanya view ya. View itu bisa kalian ganti-ganti atau kalian tentukan sesuai kebutuhan kalian. Misalnya view-nya itu mau tampak atas atau tampak bawah seperti ini, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan ataupun tampak belakang. Pokoknya sesuai keinginan kalian. Adapun tampilan untuk melihat, kalau kayak gini kan tampilannya untuk melihat suatu objek jadi dua dimensi ya, entah tampak atas, bawah, dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya mau menentukan tiga dimensi, itu bisa kalian pakai view yang isometrik, yaitu misalnya SW, seperti ini tampilan kalau SW, sideways, ataupun SE, atau NE, ataupun NW, seperti itu. Pokoknya bisa kalian ubah tampaknya sesuai dengan kalian yang inginkan. Nah, setelah mengubah view, ada pula namanya WCS dan UCS. Kalau misalnya WCS itu, kita menentukan si koordinat ini nih. Tadi kan koordinatnya udah kita ubah-ubah ya. Kalau misalnya kita klik WCS, nah nanti koordinatnya balik lagi nih. Yang tadinya dia, misalnya kan tadi kita udah ubah-ubah kemana tahu kan. Gini misalnya. Nah, bisa kalian lihat nih di sumbu yang ini, Y-nya madep ke sana, X-nya ke sini, Z ke bawah. Nah, kalau misalnya WCS itu, kita bisa kembalikan titik koordinatnya seperti semula, yaitu Z-nya ke atas, X-nya ke kanan, dan Y-nya ke belakang gitu. Saya WCS. Nah, bisa kalian lihat nih, titik koordinatnya kembali ke awal, X-nya ke sana, Y-nya ke sana, dan Z-nya ke atas gitu. Sedangkan kalau mau UCS, kita bisa menentukan
sudut pandang yang mau kita tentukan nih. Misalnya kita bisa putar-putar nih si koordinatnya ini di UCS. Nah, misalnya penempatan di sini. Nah, si titik koordinat X, Y, Z-nya itu bisa kita arahin sesuai yang kita mau nih. Seperti ini, misalnya Z-nya mau ke bawah ataupun Z-nya mau ke samping, kanan, kiri, X-nya mau ke atas gitu. Bisa kalian tentukan sendiri. Misalnya seperti ini, yang madep ke atas kan kalau WCS itu kan dia bentuk semulanya yang Z itu kan ke atas ya, sedangkan kalau misalnya UCS itu bisa kita tentukan sendiri, misalnya X-nya ke atas atau X-nya ke bawah gitu, sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin untuk tutorial modul 3 pemodelan 3 dimensi cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke asisten pembimbing kelompoknya masing-masing. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutorial pada kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.